Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah dua ya, partai-partai hitungnya satu, membicarakan bahwa memang dilihat secara sosial itu kalau kita bicara tentang teori kepemimpinan itu di masyarakat banyak ya. Ada yang disebut dengan kabilah-kabilah, ada disebut dengan teori masyarakat itu teori rakyat, tanah air. Ada yang disebut dengan kaum juga ada, kebangsaan. Itu di fakta-fakta sosial kita begitu. Pertanyaan kemudian, kenapa memang orang selalu membangun sebuah komunitas-komunitas ya? Sulit sekali kita menemukan orang itu tidak terjalin dengan komunitas tertentu. Dia terjalin dengan komunitas tertentu, apapun bentuknya. Seringkali secara individu itu dia mencari ya, mencari. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, lagi-lagi dia berbicara tentang relasi dengan masyarakat ataukah teori ummah ya. Kita berbicara tentang Islam. Jadi relasi yang terjadi antara individu dengan individu dalam sebuah masyarakat, itu kita bisa melihat karakteristik masyarakat itu dilihat dari kepemimpinan yang muncul. Makanya seringkali orang berargumen bahwa kalau pemimpinnya begini itu salah masyarakat kan? Kalau pemimpinnya bobrok itu pasti bobrok masyarakat. Kenapa? Karena memang pemimpin itu interpretasi dari masyarakat. Jadi kualitas pemimpin itu ditentukan dari kualitas masyarakat. Kalau kita bisa melihat misalnya Donald Trump sekarang ya, kepemimpinannya itu kualitasnya yang mencerminkan kualitas masyarakat itu. Tanpa jauh-jauh harus mengukur masyarakatnya itu seperti apa, modal pemikirannya seperti apa, cukup saja diukur dari pemimpin yang muncul ya, yang muncul. Kalau kita mengukur Amerika, ukur saja Donald Trump. Kalau kita mau mengukur bangsa-bangsa yang lain, tidak mungkin kita mengukur secara individu. Berarti dia berkaitan dengan ukuran seorang pemimpin itu mencerminkan karakter dan masyarakat ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ummah ya, ammah ya kata Al-Syariati, ummah itu dasar anunya katanya ammah. Ammah itu artinya bermaksud, bertujuan. Jadi ummah itu adalah orang senantiasa memiliki maksud-maksud tertentu dan memiliki tekad hati yang kuat. Ini ummah ya. Kalau definisinya begitu, maka dilihat bahwa kalau punya tekad yang kuat, pasti progresif ya. Dan di dalam komunitas itu, ummah itu yang ada cuma tekad ya. Makanya kemarin saya mengatakan, bisakah individu berelasi dengan pemimpinnya? Dalam teori ummah ditolak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa individu berelasi dengan pemimpinnya, bukan individu, harus menjadi ummah. Jadi ummah itu yang berhubungan dengan pemimpin. Jadi kalau saya berhubungan dengan pemimpin, maka saya ditafsir dalam arti ummah, bukan arti person. Capek juga itu ya, kalau Nabi itu hanya ursus person satu ya. Capek itu. Misalnya saya ditugaskan sama Ustaz Safan untuk jaga pondok, kemudian saya cuma urus akbar toh. Tidak bisa urus akbar dalam arti ummah, dalam arti
pondok. Kalau di luar pondok, saya tidak akan urus itu. Saya tidak akan urus. Kecuali dia apa? Masuk dalam kepondokan. Nah, kira-kira begitu. Jadi individu itu tidak niscaya berrelasi dengan ummah. Apa? Berrelasi dengan pemimpin. Namun ummah itu niscaya dengan pemimpin. Tidak ada sebuah komunitas sosial yang tidak punya figur, kan? Tidak ada itu. Tapi kalau kita mengatakan individu, ummah, dan pemimpinnya, imamah, pemimpinnya, imam. Nah, bahasa-bahasa ini saya perlu clear kan, karena nuansa-nuansa sejarah panasnya itu kan kita orang lihat. Imamah itu artinya pemimpin. Imam itu bahasa biasa saja. Imam sholat, pemimpin sholat. Imam Al-Ghazali, kan? Pemimpin. Imam-imam itu biasa saja. Imam Abdul Wahab itu juga pemimpin. Jadi bahasa ini biasa-biasa saja. Lagian bahasa imam ini itu bahasa kultur, bahasa masyarakat sosial. Jadi orang yang dianggap tinggi dikatakan dia sebagai pemimpin, ya. Setiap model masyarakat ada itu. Jadi setiap individu ini tidak serta-merta dia langsung masuk di sini. Tidak bisa. Tidak ada bilang individu secara niscaya begini. Tidak. Yang niscaya itu ummah dengan pemimpin. Individu tidak niscaya dengan pemimpin. Ummah yang berniscaya dengan pemimpin. Kenapa? Karena tidak ada komunitas sosial yang tidak punya pemimpin secara sosial. Dimanapun komunitasnya, dimanapun masyarakatnya, selalu ada yang disebut dengan pemimpin. Dalam tafsir ummah dan imamah, yang berhubungan dengan pemimpin itu ummah, bukan individu. Bukan individu. Kalau individu berhubungan dengan ummah, individu harus ditafsir dalam arti ummah. Apa itu arti ummah? Satu, komitmen lah, tujuan bersama. Tujuan bersama ini dicapai oleh individu dalam arti apa? Falsafah ataukah pandangan dunia. Falsafah, ya, falsafah kemanusiaan. Karena ummah ini yang berkaitan dengan pemimpinnya, maka segala transformasi individu harus mencari transformasi ummah. Al-Syariati dia menjelaskan akan hal itu. Saya mau lihat dulu, ya, supaya kita tidak langsung libas-libas. Ya. Jadi bahwa individu itu dia berkaitan dengan imamah, pemimpin. Setiap individu harus masuk dalam ummah. Ya. Secara sosial begitu. Ya, secara sosial, perhatikan. Secara sosial kita mau berhubungan dengan pemimpin satu komunitas, harus masuk komunitas itu, kan? Kalau teman-teman masuk geng-geng itu begitu. Harus masuk geng baru ketemu dengan ini. Yang berhubungan dengan pemimpinnya patut mengatasnamakan geng, ya. Patut mengatasnamakan geng. Secara fitrawi dikatakan bahwa individu itu adalah makhluk sosial, ya. Kalau individu adalah makhluk sosial, maka individu pasti bertransformasi dalam ummah sosial, ya, masyarakat. Ini bahasa agama saja, ummah ini. Karena individu itu tidak niscaya berkaitan dengan pemimpin. Kalau pemimpin itu tugasnya hanya urus individu, tidak selesai itu kerja, ya. Dan apalagi yang dia urus itu otak banyak, perasaan yang bervariatif,
masalah yang banyak. Jadi maksud. Namun ketika pemimpin itu berkaitan dengan individu, pasti individu tafsirnya ummah. Perhatikan, tafsirnya ummah. Jadi ummah ini yang secara niscaya ada pemimpin. Setiap individu tidak punya pemimpin. Individu hanya memimpin dirinya sendiri. Memimpin dirinya sendiri. Jadi individu pemimpinnya adalah dirinya. Namun kalau berkaitan dengan pemimpin masyarakat, itu individu harus melebur dalam ummah. Individu yang merebur dalam ummah itu harus dikatakan dengan pandangan dunianya. Dan salah satu cita-cita yang dia bangun dalam konstruksi pandangan dunianya adalah sebuah kesempurnaan. Perhatikan Bapak. Kesempurnaan diri, ya. Kesempurnaan diri. Kesempurnaan diri. Ini individu masuk di sosial. Jadi individu dalam arti ummah itu adalah individu yang memiliki tujuan kesempurnaan diri. Dan tujuan kesempurnaan diri ini dia letakkan dalam ummah untuk apa? Untuk mendapatkan yang disebut dengan proses pembimbingan. Jadi kalau kita hidup sendiri, kita akan dibimbing apa? Siapa yang bimbing kita? Kalau kita itu hidup sendiri, karena baru selesai saya isi epistemologi, kepala saya agak berat. Jadi kalau kita dalam hidup kesendirian, maka apakah proses pembimbingan itu terjadi? Tidak. Sendiri, ya. Sendiri. Kalau hanya hidup sebatang kara, sendiri, berkaitan dengan imamah, itu tidak mendapatkan disebut dengan proses pembimbingan. Proses pembimbingan itu terjadi pada setiap individu yang berkaitan dengan ummah. Kalaupun kita artikan dalam ada bahasa Mutahari juga mengatakan bahwa ada disebut dengan rahmat umum, ya. Rahmat umum itu semua. Tapi kalau berkaitan dengan pemimpin disebut dengan rahmat khusus dalam teori keadilan. Jadi berbeda itu. Berbeda antara orang yang tidak masuk dalam sebuah kehidupan sosial dengan orang yang masuk dalam kehidupan sosial. Karena individu itu secara fitrawinya dia akan sebagai makhluk sosial, maka sejatinya individu akan mencari ummah yang itu sama dengan idenya, pandangannya. Jadi sangat sulit kita menemukan ada sebuah ruang sosial di mana individu di dalamnya bergabung dan berkumpul, bekerja bersama, tidak punya gagasan yang sama, tidak. Pasti komunitas masyarakat berkumpul bersama, bekerja bersama, saling bahu-membahu dalam komunitasnya, itu pasti punya pandangan yang sama. Dan pandangan yang sama dalam ummah itu berkaitan dengan kesempurnaan diri manusia. Kalau dia berkaitan dengan kesempurnaan diri manusia, sedangkan ummah itu salah satu karakteristiknya adalah gerak. Maka kesempurnaan dalam ummah itu senantiasa terus bergerak. Ini karena dia bermakna progresivitas. Kata Ali Syariati bahwa ummah itu senantiasa dia bergerak secara terus-menerus. Jadi tidak ada yang disebut dengan sebuah diam dalam teori ummah. Dia terus bergerak. Menuju apa? Menuju tujuan dari kesempurnaan. Menuju apa? Pemilik kesempurnaan.
Dan dalam realitas sosial itu mulai dari kabilah dan lain-lain sebagainya. Secara fakta-fakta sosial, setiap komunitas itu punya tujuan, ya, punya tujuan. Tujuan sosial dan tujuan individu. Dengan begitu kita melihat bahwa kesempurnaan sebagai tujuan individu dia bisa temukan kecuali dia masuk dalam teori, dalam sebuah komunitas. Jadi kesempurnaan individu dia bisa temukan pada sebuah komunitas bersama. Kenapa komunitas bersama? Karena pemimpin itu berkaitan dengan ummah, bukan individu. Bagi saya kalau pemimpin itu berkaitan dengan individu, maka ada 250 juta orang ini punya pemimpin masing-masing. Tidak capek itu. Ada presiden masing-masing. Namun kenapa kita bersatu dalam sebuah kenegaraan? Dalam sebuah kenegaraan kebangsaan, kita mengatakan bangsa Indonesia punya pemimpin satu. Tapi kita tidak bisa katakan bahwa saya Fadlun punya pemimpin itu Jokowi. Tidak bisa secara individu. Namun saya Fadlun sebagai bangsa Indonesia punya pemimpin yang satu. Maka tafsir individu kepada pemimpin itu pasti irisannya adalah makna ummah. Makna sosial ya kalau bahasa umumnya. Makna sosial. Lantas orang mengatakan, apakah Rasul itu siapa? Pemimpinnya siapa? Pemimpin satu orang? Bangsa Arab? Tidak. Bahkan bangsa Arab juga kan ada yang libas-libas dia kok ya. Kejar-kejar dia mau bunuh kan. Bukan pemimpin. Jadi arti pemimpin, berarti kan, kalau individu itu tidak berhubungan secara langsung dengan kepemimpinan, dia harus tarik pada keumatan, maka pemimpin itu jiwanya, itu jiwa ummah. Maka salah satu tugas pemimpin karena individu itu relasinya dalam progresivitas relasi individu yang lain saling membahu dalam jalan yang sama menuju tujuan mereka. Pemimpin punya hak dalam membimbing mereka untuk mengarahkan mereka pada tujuan mereka. Jadi kita bisa melihat ketika sebuah interaksi dalam ummah itu diwadahi oleh progresivitas, gerak ya, dalam sebuah jalan yang mereka lalui, syirat namanya, jalan yang mereka lalui, maka kemampuan seorang pemimpin satu, dia mampu menstabilkan massa, ini bahasa gerakan, menstabilkan massa. Yang kedua, pemimpin dia mampu mengapa? Menggerakkan massa, menstabilkan massa dan mendinamisasi ini pemimpin. Jadi dia bukan hanya menstabilkan massa, tidak. Dia juga pemimpin punya fungsi dalam arti pembimbingan itu apa? Mendinamisasi massa, menggerakkan massa dari titik awal menuju titik tertentu sampai pada titik puncak kesempurnaan. Ini pemimpin ya. Pemimpin. Ala kulli hal dalam setiap kelompok masyarakat punya tujuan yang berbeda-beda. Karena memang pandangan dunia mendukung itu. Jangan dibayangkan sekiranya melihat individu dalam keummahan dengan pemimpinnya, sulit kita melihat ada yang disebut dengan arti stagnan, sulit kita melihat yang disebut dengan arti kenyamanan. Justru dalam arti ummah menurut Ali Syariati, bahwa orang yang menjadi manusia, bahasanya apa? Being menjadi becoming ya. Jadi proses individu menjadi manusia itu di mana? Proses individu menjadi manusia menuju kesempurnaan itu di mana? Di ummah, bukan di sini. Jadi yang kalau dikatakan bahwa individu itu diartikan ini hanya sekedar eksis.
Namun kalau dia mau menjadi manusia, dia harus masuk pada tataran ini. Being ya, menjadi. Jadi individu, ini. Individu yang tidak terikat dengan ummah, dengan pemimpinnya. Itu adalah individu dalam arti eksis. Eksisto saja. Eksisto, bahwa ardi manusia to. Manusia to. Dalam aksi, dalam eksistensinya. Tapi dia tidak menemukan esensinya. Esensi itu kan proses menjadi. Kenapa kita mengatakan kenapa bisa? Manusia itu secara individu dia tidak menemukan esensinya. Kenapa individu tidak menemukan esensinya sebagai manusia? Kalau individu dilepaskan dari ummah, diartikan dia sebagai eksisten atau being. Justru dia menemukan esensinya, becomingnya menjadi sesuatu ketika dia mentransisikan dirinya dari individu memasuki ruang progresivitas. Jadi kita bisa mengatakan di mana letak kemanusiaan kita untuk menemukan kemanusiaan kita? Pasti berkaitan dengan sebuah pemimpin dalam bimbingannya dia dengan ummahnya. Apa arti ummah bagi individu? Bukan sekedar komunitas. Apa arti individu bagi ummah? Bukan hanya sekedar perkumpulan formal. Namun individu bagi ummah. Itulah yang disebut dengan meniti jalan kesempurnaan. Karena apa? Karena salah satu bagian dari ummah itu disebut dengan jalan yang sama. Jalan itu arti ummah juga. Kalau saya, kalau Ardi, Saleh, masing-masing disebut dengan jalan terpisah. Saleh pergi kemana, saya pergi kemana, dia terpisah. Tapi kalau dia sudah masuk dalam teori ummah, disebut jalan. Jalan itu. Jadi kemanusiaan manusia yang menjadi secara terus-menerus mencapai kesempurnaannya, itu berkaitan dengan ummah, karena pada garis ummah itu proses pembimbingan manusia dengan pemimpinnya itu secara terus menerus. Jadi kalau kita di sini juga aktif, di sini pasti lebih aktif. Pemimpin lebih aktif daripada ummahnya. Karena kalau dia tidak lebih aktif, maka ini akan stagnan dan ini akan berbahaya. Kalau keaktifan ummah tidak diarahkan oleh pemimpin, sangat berbahaya, bisa menjadi bencana. Maka keaktifan pada ummah itu diarahkan oleh pemimpin, ya, diarahkan oleh pemimpin untuk sampai pada kesempurnaannya dengan sebuah dinamisasi ataukah pendidikan secara terus menerus. Ini fakta sosial kita. Jadi kalau kita berkata bagaimana individu masuk pada ummah? Satu, ada pandangan kesempurnaan. Yang kedua, bahwa individu yang mampu masuk pada ummah, satu-satunya dia harus melemaskan titik ini. Titik ego. Titik ego itu dia lepaskan, maka di sini dia akan menjadi manusia. Maka apa itu ummah? Ummah itu adalah jalan derita, bukan kesenangan. Hadis syariat mengatakan ummah itu yang berkaitan dengan pemimpinnya itu adalah sebuah jalan yang dimana kesenangan manusia dilepas. Jadi kalau orang berada dalam ummah, jangan mengharap senang, jangan mengharap kaya, tidak. Kata syariat, ummah itu berkaitan dengan pemimpinnya. Justru pemimpin seringkali imamah membuat individu rela menderita daripada senang untuk yang kesempurnaan. Jadi kalau ada orang mengatakan
Ummah itu arti kesenangan tidak, karena dia progresivitas. Kalau dia progresivitas, maka dia tidak mungkin stagnan, karena dia berkaitan dengan apa? Jiwa yang terus tumbuh. Maka salah satu wajah keummahan itu berkaitan dengan derita. Berkaitan dengan derita. Tidak bisa ada sesuatu yang masuk pada diri umat dalam sebuah pasivitas. Apa-apa yang membuat jiwa itu pasif? Satu, materi yang mendominasi. Kalau materi yang mendominasi, jiwa manusia tidak begitu aktif. Sedangkan dalam arti ummah, dia adalah sebuah progresivitas yang secara terus-menerus. Maka salah satu yang diprogresifkan selain pada pola pikir intelektual, dia akan diangkat dalam lambungan-lambungan spiritualitas dalam proses pembimbingan. Karena pembimbingan itu yang akan membedakan manusia atau hewan. Bagaimana bisa ya orang menjadi manusia tidak ada pembimbingan itu? Saya mau lihat ada manusia yang tidak mau dibimbing menjadi manusia biasanya individu. Individu. Karena pemimpin itu berkaitan dengan ummah, bukan berkaitan dengan individu. Kalau individu urus diri masing-masing. Kalau ummah diurus oleh pemimpinnya, a'immah ya. Apakah diri saya ini individu ataukah bagian dari ummah? Bagian dari ummah. Kalau hanya sekedar individu, lantas diri saya ini mau saya arahkan kemana? Apakah saya sendiri mengenal diri saya? Dalam sebuah dinamika pengetahuan, banyak sekali celah diri kita yang kita tidak ketahui. Tapi di saat bersamaan diri kita ini menuntut sesuatu yang tinggi, dalam artian bahwa kita ingin menyempurna. Bahasa-bahasa kesempurnaan itu yang muncul dalam jiwa manusia, itu adalah bahasa yang ingin dicapai. Namun pencapaian kesempurnaan itu berdasarkan pendidikan batin, pendidikan lahiriah, pendidikan jiwa manusia. Dan pendidikan jiwa manusia itu berkaitan dengan pendidikan pemimpin kepada ummahnya dengan sebuah bahasa dinamisasi massa. Dinamisasi massa. Di manakah tempat saya menemukan kemanusiaan saya? Di ummah. Kalau di individu, anggaplah tidak ada bedanya dia dengan hewan dalam arti eksistensi. Namun yang membedakan manusia dengan selainnya itu ketika dia masuk dalam ummah atau dalam ranah sosial yang lain. Nah, kalau ada individu yang tidak mau di sosial, itu individu dalam arti eksistensi. Sedangkan manusia itu punya pola pikir, punya inteleksi. Namun inteleksi yang dia bangun tentang kesempurnaan, dia tidak bisa capai. Teman-teman mau apa? Teman-teman mau mengatakan bahwa teman-teman mau menyempurna. Teman-teman mau menjadi segala sesuatu yang lebih baik. Itu tidak akan ditemukan ketika diri tidak bisa melebur dalam ummah. Kata Lisaryati, aku menjadi kami. Kami itu ini. Dan kami itu yang kemudian diberlatih dengan imamah ya. Ini kalau saya misalnya, saya berhubungan dengan Rasul, itu bukan arti saya. Saya dalam arti ummah. Kalau saya dalam arti ummah, hak saya dong meminta, ingin diperhatikan. Rasul, bahasa kasarnya, Rasul, kenapa tidak lihat saya? Kalau sekarang kalau kita pakai bahasa bercanda, ya kamu juga hanya sekedar individu. Karena individu yang ditafsirkan dalam progresivitas manusia, dalam proses pembimbingan menuju tujuan, itu diri yang dilepas. Katakan diri yang dilepas. Kalau diri yang dilepas menjadi kami, berarti ini adalah sebuah totalitas. Maka orang-orang yang berada pada ummah ini orang-orang yang disebut dengan totalitas. Tidak ada ragu-ragu, totalitas ya. Fight itu fight. Tidak ada bilang saya maju sebentar. Kalau maju. Perjuangan cinta, maju total. Tolak sekalian. Jangan buat gantung-gantung. Itu disebut dengan tidak total. Dalam arti ummah,
ditolak yang disebut dengan setengah-setengah. Total. Kenapa total? Dia sudah lepas ya. Lepas. Dia harus masuk. Kalau dia masuk berarti dia melebur. Totalitas itu. Karena dia harus apa? Saling bahu-membahu dengan sesama. Ke sini, ke Jogja dari Papua. Belajarnya kok setengah-setengah ya. Tidak total namanya. Itu bukan dalam arti ummah, kabilah. Kelas ya. Dari kampung ke sini kan. Tujuan bersama ya. Tujuan. Tapi kalau dia letakkan dalam arti ummah. Dalam arti ummah kita bahasakan apa? Dalam arti pandangan inteleksi. Bahwa saya saya harus cerdas, saya harus tinggi intelektualnya. Kemudian diletakkan dalam ummah. Ummah itu diletakkan dalam sistem misalnya. Ya. Jalan kan? Sistem. Satu, bangun subuh. Kedua, tiap minggu itu posting namanya. Jalan, sistem ya. Jadi individu yang menemukan dirinya adalah individu yang hadir dalam totalitas dia bersama dengan yang lain. Sistem itu, sistem. Kalau dia berani keluar dari tata cara itu, dia akan kehilangan dirinya. Jadi individu yang tidak totalitas dalam sebuah bangunan ummah, dia akan kehilangan dirinya. Dia akan senantiasa menjadi aku, bukan kami. Hadis mengatakan umat Islam itu satu disentuh semua rasa sakit kan? Artinya itu disebut dengan totalitas. Jadi kalau kita berbicara umat Islam, masyarakat Islam adalah masyarakat yang pada jiwanya senantiasa mencerminkan totalitas. Kalau totalitas berarti ada apa? Ada yang disebut dengan pengorbanan. Ini ummah ya. Ummah itu orang yang suka berkorban. Setiap Jumat ya sedekah 10 ribu. Berkorban itu. Ummah ya. Ummah. Masihkah ada aku pada ummah itu? Masihkah saya berbicara saya suku dari sini tentang dua orang yang berinteraksi dalam arti ummah? Tidak. Kamu dari mana itu individu. Tapi kalau berbicara ummah itu berbicara kesatuan dalam totalitas menuju kesempurnaan dalam gerak bahu-membahu dalam pengorbanan yang akan kelak dia letakkan dalam arti sejarah. Besok saya bahas sejarah. Ummah dalam kaitan dengan sejarah. Ini kan. Ini totalitas. Kan saya mengatakan datang ke Jogja, full ya. Harus maksimal. Jangan setengah-setengah, baca 1 lembar, mengantuk. Taruh kopi ya. Kopi berapa saset? 5. Tapi ingat-ingat material. Karena jangan sampai pagi. Bekerja sedikit, baca. Cari cara bagaimana supaya bisa baca. Itu namanya totalitas. Arti ummah itu. Arti ummah. Kalau kita menjadikan diri kita adalah bagian dari ummah, maka senantiasa jiwa kita itu akan memproyeksikan bahwa kita senantiasa berkaitan dengan a'immah, pemimpin. Jangan teman-teman mengatakan bahwa teman-teman itu berkaitan dengan ini kalau tidak total. Totalitas itu wujud relasi dengan pemimpin. Kalau kita meletakkan salah satu yang paling ini adalah Rasul Muhammad. Bagaimana teman-teman mengatakan bahwa teman-teman dengan dia? Totalitas, bos. Belajar total. Kalau kita belajar itu total, di situ ada a'immah. Hujan ya? Kalau kita belajar itu total disebut dengan itu disebut dengan apa? Belajar ummah dengan kepemimpinan. Kalau mengaji salat dengan totalitas disebut dengan apa? Disebut dengan ummah dalam kepemimpinan. Karena di situ kita menemukan diri kita, di situ kita menemukan tujuan kita. Maka sebuah kemampuan totalitas pada jiwa individu yang terjaga dalam totalitas yang akan diwujudkan dalam tindakan sejarahnya, dalam arti pengorbanan kecintaannya, itu jalan-jalan yang dilalui.
Untuk apa? Untuk menemukan sebuah proses-proses kesempurnaan dirinya. Jadi kita mengatakan bahwa kita ini berkaitan dengan a'immah, Rasul Muhammad, dan yang lain sebagainya, itu identifikasi sementara. Itu berkaitan dengan totalitas setiap pekerjaan. Jadi kalau teman-teman disuruh masak di dapur, kalau disuruh bersih-bersih tong sampah, itu total. Bukan cuma jijik. Ini tidak total. Harus total. Karena dalam ketotalan itulah, di situ sebenarnya ada proses pembimbingan. Baca buku. Ngantuk. Tidak total itu. Baca secara total sampai pusing. Karena kenapa? Karena dengan totalnya di situ, mungkin di situ pembimbingan terbuka. Total. Total. Karena totalnya individu dalam arti ummah, di situ jalan dia berkaitan dengan a'immah. Kalau belajar bahasa Arab, belajar totalitas. Kalau sampai belum pusing, total lagi sampai pusing. Kalau sudah pusing, kemungkinan besar pembimbingan dan pendidikan a'immah terbuka. Karena kalau kita merasa, saya yang tahu, itu berarti masih individu. Belum bisa ini masuk. Sampai sudah buntu, ya Allah, kenapa saya bodoh begitu? Mungkin itu cara untuk kita keluar ya. Keluar. A'immah. Cara berhubungan dengan a'immah pemimpin, itu totalitas. Disuruh masak di dapur, totalitas. Totalitas ini fokus ya. Bukan taruh garam, masak tempe, garam semua. Fokus. Ya. Disuruh cuci keset, fokus Sule. Fokus. Disuruh jaga pos ronda, fokus. Dan setengah-setengah. Karena kefokusan dan totalitasnya individu, itu dikatakan dia arti ummah. Kalau tidak fokus, bukan arti ummah. Dan kalau arti ummah, dia mendapatkan yang disebut dengan proses pembimbingan. Baca buku tuh fokus. Saya punya anak juga, saya masih belajar. Masih bagaimana supaya saya baca buku. Teman-teman, pakai Emon masih baru-baru. Belum ada pikiran yang aneh-aneh. Dia fokus. Dalam artian, setiap aktivitas yang kita lakukan, itu dalam mana kefokusan tinggi tuh ya. Ibadah fokus. Dengan ibadah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak fokus namanya itu. Kalau kita model salat yang tidak fokus begitu, itu namanya apa? Membangun hijab dan tidak menemukan relasi dengan aim. Nah, itu berarti kita jatuh pada individu. Dan itu percuma itu. Itu percuma. Dinamika iya, tapi terus saja ya. Terus saja. Belajar bahasa Arab fokus. Yang tidak fokus keluar. Itu namanya fokus keluar. Jangan setengah-setengah. Satu hari hadir, besok sekalian keluar saja kalau begitu. Tidak fokus. Karena ummah itu progresivitas. Kalau kita tidak progresif berarti tidak fokus. Tingkat konsentrasinya tinggi karena gerak terus. Jadi maknai diri dalam ummah itu gerak tidak henti. Dan itu semua konsentrasi tingkat tinggi. Kesempurnaan itu. Karena hanya cuma jalan totalitas, ini terbuka. Kalau kita juga tidak ingin masa totalitas ada ummah. Dan salah satunya karakteristik ummah itu total. Fokus. Belajar fokus, ibadah fokus, membangun diri fokus, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau cuci piring fokus. Fokus itu cuci semua dari belakang, depan, samping, kiri namanya fokus. Sapu lantai fokus ya. Mandi fokus, jangan terlalu lama. Mandi fokus ya. Fokus. Dari kepala sampai kaki, cuci semua, ini fokus. Tidur fokus. Fokus, konsentrasi itu tidur. Fokus ya. Kalau sudah fokus itu biasanya cepat puas kan, memuaskan. Kalau tidur fokus itu memuaskan. Azan subuh, bangun itu, fokus namanya. Tambah lagi, itu bukan fokus. Tambah itu, tambah fokus itu. Ini ada ummah.
Jadi kepemimpinan itu hadir pada umat yang individu yang senantiasa fokus. Fokus secara terus-menerus. Jadi kita mengatakan, bagaimana kita bisa berkaitan dengan dengan pemimpin kalau kita sendiri tidak fokus? Karena kehadiran pemimpin itu dalam tingkat kefokusan individu. Apalagi imajinasi liar-liar, tidak bisa. Artinya apa? Kita dituntut untuk apa? Untuk stabil dalam setiap tindakan. Kita dituntut dalam setiap tindakan itu punya konsentrasi dan kesadaran yang matang. Karena dengan itu kita bisa membuka relasi dengan proses pembimbingan. Fokus ya. Kalau hari ini saya fokus, besok saya tambah fokus, dan besok juga tambah fokus. Oh, itu berarti proses pembimbingan realitas mulai imamnya mulai membimbing. Hari ini fokus, besok tambah lemot, istighfar. Karena ada sebuah dinamika yang kemudian menjatuhkan dia dalam sebuah kelemahan dia fokus. Pengorbanan. Fokus begitu. Kata umat. Kalau kita membayangkan bagaimana bisa individu itu dia pasif. Bagaimana individu itu melemah. Bagaimana individu itu tiap hari jatuh manusia. Karena dia merasa bahwa dirinya yang paling kuat. Dalam arti umat ada bahu membahu. Setiap individu saling bahu membahu. Jadi kalau hari ini misalnya dalam arti umat, Emon tidak belajar, tegur. Belajar sedikit Emon. Ya. Besok tiba-tiba Thales tidur. Jangan terlalu banyak tidur, Thales. Bisa rusak jiwamu. Itu namanya bahu-membahu. Umat begitu. Karena dia menuntut kefokus. Bukan hanya satu orang yang tinggi fokusnya, harus semua fokus. Karena itulah Aimah membuka ruang dalam membimbing. Jadi kalau kita mengatakan, sebenarnya yang terasing itu di mana? Individu yang merasa jiwa terasing itu di mana? Individu yang berdiri dalam kesendirian. Yang disebut dengan apa? Alienasi. Kesendirian itu dilepas. Dalam arti ini. Maka ini disebut dengan eksistensi sebenarnya. Jadi alienasi manusia, frustasi manusia, sampai bunuh diri, gagal ginjal, tidak dapat jodoh, mati dini. Itu karena apa? Keterasingan manusia dari dirinya. Kan? Jadi sebuah kehampaan modernisme itu menghantam manusia karena ketika dia membuka ruang arti kebebasan, dan kebebasannya itu tidak bermuara pada sebuah kepemimpinan. Maka dia menemukan sebuah ekstasi alienasi yang menjerumuskan dia pada sebuah derajat yang paling hina. Al-Syariati mengatakan dalam sini alienasi, keterasingan itu bisa dilepas. Kenapa? Sebuah kecintaan bersama, kesadaran bersama, tujuan bersama. Dan tujuan bersama itu dia temukan dalam umat, dan umat itu bisa berkembang, menemukan semua realisasi tujuannya karena ada proses pembimbingan. Dan pembimbingan masyarakat itu dijalankan oleh pemimpinnya berkaitan dengan totalitas yang ada pada masyarakat. Kita Indonesia ini tidak total. Beribadah juga tidak total, belajar juga tidak total, setengah-setengah kan? Negara setengah-setengah kita ini. Masyarakat yang serba setengah. Masyarakat 0,5. Bukan 0,8. Kalau ada orang masyarakat 0852 ya. Masyarakat 1/2. Serba setengah-setengah. Bantu orang setengah. Total saja. Karena totalnya individu itu akan bisa melepaskan dia, mentajarrud dirinya menjadi sebuah titik pengorbanan. Kalau total. Kalau dia tidak total, tidak mungkin dia akan mencapai sebuah makam yang disebut dengan makam pengorbanan. Total berrelasi dengan pemimpinnya dalam menuntut
merealisasikan ataukah mewujudkan hak ummahnya, maka relasi dia dengan pemimpin satu, berarti kan ada bahasa totalitas. Individu yang terkait dengan arti ummah itu adalah individu yang senantiasa berada dalam kefokusan dan totalitas dalam setiap aktivitas kehidupan. Karena selagi dia tidak total, dia akan jatuh dan terseret. Karena gerakan ummah itu adalah sebuah gerakan yang senantiasa dinamis, yang senantiasa terus menerus. Ketika ada individu yang berkaitan dengan ummah, namun dia tidak jatuh pada kefokusan dan totalitas pengorbanan, dia akan keluar dari jalan ummah. Inilah sebuah arti manusia individu yang menjadikan dirinya betul-betul menjadi hakikat manusia adalah individu yang berkaitan dengan pemimpinnya. Berkaitan dengan pemimpinnya itu bukan dalam arti makna teologis, namun dalam makna sosial kemanusiaan, yaitu masuk pada proses pembimbingan. Individu semua secara naluriah membutuhkan yang disebut pembimbingan. Sekolah-sekolah sekarang ini sudah ada disebut dengan BK, Badan Konseling. Untuk apa? Untuk membimbing tempat curhat dari setiap siswa. Ini kan sekolah. Kalau kita sudah tidak sekolah, kita cari kita punya BK di mana? Ada disebut dengan apa? Psikiater, bukanlah kan? Psikiater. Terus begitu. Maka sosial juga harus ada fungsi psikiater. Fungsi bimbingan konseling itu terus ada, dan itu adalah tugas dari a'immah, pemimpin. Kepemimpinan dalam dunia Islam itu fungsinya pembimbing, bukan jadi kepala negara. Kepala negara itu bukan arti pemimpin dalam Islam. Arti perdana menteri, arti gubernur iya. Tapi kalau pemimpin dalam Islam, jangan dikaitkan dengan terlalu hina, terlalu rendah. Kalau presiden itu dikatakan bahwa itu arti pemimpin pemimpin Islam itu berkaitan dengan apa? Pembimbingan. Fungsi pembimbingan masyarakat, itu dia pemimpin. Maka saya heran ya, aktivis mau kejar itu kekuasaan. Apa itu? Tidak haram. Baik-baik saja, tapi melelahkan. Justru kita ini hidup dalam masyarakat, dalam arti ummah, masyarakat pada secara umum, untuk apa? Untuk memberikan totalitas kita, pengorbanan kita, mendapatkan pembimbingnya. Bukan kita sudah masuk dalam ummah baru, kapan saya dibimbing? Tidak begitu. Ada sebuah proses totalitas pengorbanan individu untuk membuka ruang pembimbing. Mengatakan kalau manusia berjalan 1 langkah, Tuhan 10 langkah. Kalau kita 2 langkah, Tuhan lebih cepat. Ya, itu namanya totalitas. Maka saya tidak yakin itu ada individu yang makin hari hidupnya makin rusak, dan dia tidak mengetahui rusaknya di mana. Kalau setiap hari kalau saya baca buku itu sudah rendah, saya mulai emosi. Pikiran saya mulai goyang. Berarti ada irisan-irisan yang tidak total muncul. Kalau tidak muncul berarti kemungkinan besar ini kosong masuk. Ada ruang yang kosong. Tapi kalau kita total dalam aktivitas, semua aktivitas individu, di mana ruang setan? Di mana itu ruang iblis masuk? Tidak ada. Karena ummah itu gerak yang terus menerus, dan kita dalam totalitas, dalam keaktifan terus menerus. Entah di mana itu ruang iblis. Iblis tidak punya ruang masuk dalam totalitas orang. Tapi kalau teman-teman membuat jarak-jarak, habis. Iblis sosial datang merayu kan? Merayu. Baca jam 7 tidak merenung. Banyak tidur sudah selesai itu. Total tidur tuh bagus. Kalau total tidur tuh penyakit. Tapi kalau manusia aktivitas, kenapa? Dia berbicara tentang gerak kesempurnaan. Nah, kesempurnaan apa? Menuju Tuhan. Bukan dalam tuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kan dari dia dan akan kembali kepadanya. Apakah kita kembali kepadanya dalam arti pasif? Kalau dalam arti pasif itu arti eksistensi.
Tapi kalau dalam arti aktif disebut dengan being. Dan itu adalah progresivitas berkaitan dengan pemimpin. Kalau berkaitan dengan pemimpin berarti apa? Pemimpin dan umat itu sama-sama berjalan. Teman-teman berjalan ke mana? Ini individu. Teman-teman mau berjalan ke mana? Karena dalam hidup sosial itu harus ada umat, baru dia masuk pada tujuan kemanusiaan. Dan salah satu keniscayaan umat itu adalah totalitas, dan totalitas itu berkaitan dengan tugas pembimbing. Pemimpin, maka dalam pembimbingannya, a'immah akan menambah apa? Progresivitas yang terus menambah. Jadi kalau kita progresif, maka kata Al-Syariati, ideologi itu salah satunya aktif, progresif. Itu ummah. Arti ummah itu. Jadi kalau kita berada dalam satu komunitas, kalau kita tidak aktif, intelektual kita juga tidak fokus-fokus, spiritual kita juga tidak matang, moral kita juga tidak tambah tidak baik. Dalam rel keummahan keluar dari makna jalan. Syirat kan? Makna jalan. Tidak dalam satu frekuensi. Tapi individu dalam tafsir ummah berkaitan dengan a'immah, pemimpin dalam arti pemimpin sosial, pemimpin apapun dia berada, dimanapun dia berada, satu-satunya harus dilalui dengan sebuah wujud totalitas individu. Dalam apa? Dalam gerak sosialnya, dalam gerak hidupnya, apapun yang dia lakukan, tidak ada pengecualian. Semua makna keaktifan. Karena disitulah dia akan membuka ruang berrelasi dengan pemimpin. Namun bagaimana cara meletakkan totalitas? Itulah yang dia letakkan dalam sejarah ya, sosial, tugasnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.